Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru sudah hadir pada siang hari ini. Dan di sini saya akan mendesignasikan yaitu tentang pembahasan materi tentang budaya positif oleh saya Rizky Sofyan Rizal, SPD CGP Angkatan 10 Kabupaten Boyolali. Ya, Bapak Ibu, di sini adalah budaya positif yang pemahaman besar di sini. Yang pertama di sini ada 6, yaitu ada posisi kontrol, kemudian disiplin positif dan teori kontrol, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, kemudian ada segitiga diskusi, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Nah, apa makna disiplin Bapak Ibu? Nah, di sini berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Nah, di sini disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan dan apa yang dia hargai. Nah, tetapi Bapak Ibu, di sini namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi di sini adalah maknanya untuk mendapatkan patuh. Ada di dalam sekolah contohnya yaitu ada disiplinnya, yaitu membuat anak-anak maupun bapak ibu guru harus patuh kepada peraturan. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, di sini mungkin kita melihat bahwa disiplin maupun tata tertib itu ada ketidaknyamanan. Harus seperti ini, contohnya harus sepatu hitam, padahal pengen yang lain. Nah, di sini mungkin merasa tidak nyaman, tapi di sini harus dilakukan. Nah, kemudian lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini disiplin positif yaitu ada teori kontrol, yaitu yang pertama itu mengubah paradigma bagaimana melihat dunia, bagaimana berpikir tentang manusia, skema pemahaman dan penjelasan aspek tertentu tentang realitas. Nah, di sini intinya kita perlu memahami pandangan orang lain bahwa setiap tindakan memiliki tujuan. Hanya kita yang mampu mengontrol diri sendiri dan kita tidak bisa mengontrol orang lain. Model berpikirnya adalah menang-menang seperti itu. Kemudian yang kedua ada disiplin. Dan disiplin di sini adalah mempelajari bagaimana cara mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai dihargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah yaitu menciptakan disiplin positif sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik dari ini dalam diri. Harus ditanamkan pada dalam diri dulu, kemudian baru di luar. Kemudian yang ketiga di sini adalah nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol pada tahun 1984 yang menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, dan selanjutnya Diana Dawson tahun 1998 mengatakan bahwa dengan mengangkat nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, di sini nilai kebajikan bermuara pada profil pelajar Pancasila pada kurikulum pada saat ini. Kita lanjut Bapak Ibu. Kemudian di sini ada hukuman, konsekuensi, kemudian ada restitusi. Nah,
Bu, di sini ada teori motivasi, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai pada bersekongkol. Kemudian untuk hukuman. Dan di sini hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Contohnya di sini anak atau murid tidak tahu tentang apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Nah, hukuman bersifat setara dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudah. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatannya. Nah, di sini contohnya itu pada saat anak yaitu lupa pada hari Senin tidak membawa topi ataupun dasi ataupun ikat pinggang atau kaos kaki putih. Nah, di sini anak-anak mungkin tidak terpikirkan apa yang nanti kalau tidak memakai seperti itu. Nah, tetapi guru mempunyai cara, yaitu ada hukumannya. Contohnya yaitu diminta untuk ke depan dan menghadap ke sinar matahari. Kemudian juga di depan itu kan akan terasa malu karena tidak murid seperti itu. Dan di sini memberikan efek yang mungkin agak jerah. Jadi minggu depannya tidak mengulangi lagi. Nah, di sini kemudian yang ketiga, di sini ada konsekuensi. Disiplin dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah, di sini umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Nah, di sini di garis bawahi itu dalam jangka waktu yang pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diserahkan pada batas waktu yang diberikan, murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya ngobrol, maka murid tersebut akan kehilangan pembelajarannya. Nah, di sini contohnya konsekuensinya, tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya harus apa? Mengerjakan di perpustakaan, contohnya seperti itu. Atau mungkin menulis sebanyak 50 kali atau 100 kali, seperti itu. Di sini adalah konsekuensinya. Nah, kemudian di sini ada yaitu restitusi. Nah, apa itu restitusi? Itu restitusi itu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi kita memahami bahwa setiap manusia itu tidak ada yang sempurna. Jadi pasti pernah melakukan kesalahan, baik itu dari murid maupun dari guru. Nah, ya itu harus pada restitusi ini harus kita tanamkan dulu. Penekanannya itu bukanlah pada bagaimana perilaku menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya kita telah belajar tentang teori kontrol bahwa pada dasarnya kita itu tidak terlepas dari kesalahan. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut. Di sini contohnya mengganti kertas tugas tema yang telah dicoret-coret, kemudian membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil tawanya. Nah, itu
Kemudian duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak dilarang bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Nah, itu ya, itu adalah contoh hukuman. Kemudian kalau di sini ada lagi, yaitu mencatat 100 kali di dalam kalimat yang berisikan saya tidak akan terlambat lagi. Nah, karena terlambat sekolah. Nah, itu harus dituliskan sebanyak 100 kali agar mungkin anak membuat efek jerah. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Nah, lanjut. Nah, Bapak Ibu, di sini kita harus memberikan keyakinan kelas, utamanya di dalam kelas kita masing-masing, perwali kelas masing-masing, ya. Nah, di situ keyakinan kelas, peraturan dibuat untuk mengendalikan atau untuk menciptakan suasana seperti yang dibuat oleh si pembuat peraturan. Beda dengan keyakinan kelas yang merupakan nilai-nilai positif yang telah disepakati bersama oleh suatu kelas untuk dapat dilaksanakan. Nah, Bapak Ibu, di sini keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Nah, lebih ke abstrak ya Bapak Ibu. Kemudian yang universal maupun itu yang tidak susah atau yang bahasa yang mungkin sehari-hari dapat dihafalkan. Kemudian yang kedua, pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif dan hendaknya tidak terlalu banyak. Nah, di sini dibuat dalam bentuk positif dan hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi nanti kalau terlalu banyak peraturan, jadi nanti ya kurang bagus juga. Nanti terlalu ketat gitu, ya nanti malah murid itu nanti terkesan tidak nyaman, tidak enjoy di dalam sekolah. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas banyak sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, contohnya di dalam kelas dulu, kita sebelum kita ke satu sekolahan itu mungkin di dalam kelas kita dulu. Di dalam kelas kita membuat keyakinan kelas. Contohnya saya ambil kelas 3, saya membuat keyakinan di kelas 3. Kemudian baru kita setelah teman-teman semuanya mengikuti, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ya, di sini ada kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah kasih sayang, penguasaan, kebutuhan psikologi, kemudian kebebasan dan kesenangan. Ya. Kebutuhan dasar manusia di sini ada bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup, misalnya ada kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kemudian kasih sayang, yaitu kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Kemudian ada penguasaan. Dan kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui, dihormati. Nah, di sini ini meliputi self esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Kemudian yang keempat di sini ada kebebasan. Nah, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu berpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Dan terakhir di sini ada kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan
kemampuan dan tingkat kesenangan yang tinggi, biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, bergurau, suka melucu dan mengemaskan. Nah, di sini bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Kita lanjut Bapak Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama ada penghukum. Dan di sini seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjadi posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid. Lebih dalam lagi, guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu salah, selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Nah, ini mungkin sebagai penghukum. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah di sini itu akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, di sini posisi murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid tidak merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Nah, kemudian ada teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Kemudian guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi. Kemudian ada pemantau, yaitu pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Manajer di sini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Bapak Ibu, kita lanjut. Di sini ada contoh dari YouTube, kita lihat bersama-sama ya. Ya, baik Bapak Ibu, di sini adalah video yang tadi saya akan Bapak Ibu guru bisa dilihat pemimpin pembelajaran. Ya, bisa disimak ya Bapak Ibu. Oke, di sini kita lanjut saja. Setelah ini setelah melihat tadi Bapak Guru, kita belajar tentang yaitu adanya segitiga restitusi. Di sini ada segitiga restitusi, yaitu ada validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, kemudian menyatakan keyakinan. Di sini contohnya yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa. Itu adalah contoh-contoh dari restitusi. Nah, di sini yang pertama bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses.
Kemudian setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang didasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, kemudian ketika identitas sukses telah mencapai langkah 1 dan langkah laku yang salah telah divalidasi atau langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, di sini adalah contoh dari menstabilkan identitas untuk tujuannya seperti itu, kemudian validasi tindakan, keyakinan keras seperti itu. Kita lanjut. Nah, di sini ada segitiga distribusi yang nanti saya akan tayangkan. Baik Bapak Ibu, di sini penerapan segitiga distribusi yang telah saya buat bisa dilihat Bapak Ibu. Dan di sini ada kasus yang pertama, itu murid telat dan masuk begitu saja ketika teman-teman sedang berdoa. Kemudian setelah itu anak itu dipanggil oleh guru. Nah, ini memberikan suatu nasihat pada si anak agar tidak terlambat. Kemudian lanjut, di sini yang kasus yang kedua adalah mencetak tugas temannya, kemudian melaporkan dan memanggil si anak tersebut. Nah, pada saat ulangan malah mencontek, kemudian dia dan temannya yang lapor pada guru. Kemudian, nah di sini dipanggillah si anak. Nah, kalau tidak mengulangi perbuatan itu, kemudian ada tanggapan dari si anak. Nah, seperti itu. Baik, itu saja presentasi dari saya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang telah bersedia untuk lihat saya presentasi dari tentang segitiga restitusi, posisi kontrol, kemudian dan ada pada penerapannya ke dalam sekolah. Ya, baik Bapak Ibu, itu saja dari budaya positif yang saya jelaskan, saya presentasikan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum